Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Praska. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan simak terlebih dahulu saham-saham pilihan pagi hari ini ya. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, kita akan lihat saham-saham yang direkomendasikan ada MDKA, kemudian juga ITMG, PTBA, dan juga Medco dengan support dan juga resistance masing-masing. Untuk MDKA di 2330, 2650, ITMG 26575, 30150, PTBA 2600, 2910, kemudian Medco 1275 dan 1410, semuanya direkomendasikan baik. Mas Prasa, kita akan mulai membahas saham-saham pilihan di pagi hari ini. Untuk MDKA seperti apa analisis lengkapnya? Ya baik, untuk MDK sendiri meskipun secara performance emiten ya sini kan masih tampak membukukan kerugian laba bersih ya, tapi kalau saya lihat yang menariknya sudah mulai terjadi kembalikan arah ya di kinerja Q1 2024 di pos pendapatan dan juga laba operasionalnya positif ya setelah 4 kuartal terakhir mencatat perlambatan penurunan kinerja ya, dan juga saya lihat di sini kan harga komoditas logam ya terutama emas di sini masih mencatatkan penguatan yang cukup signifikan ya kinerja dalam kurang lebih 9 terakhir, dan juga secara year to date artinya di tahun 2024 ini saya lihat komoditas nopang dari pendapatan MDKA ini bisa berkontribusi positif ya terhadap kinerja MDKA secara fundamental, dan juga secara teknikal pun saham MDKA saya lihat berada di area support ya yang secara spekulatif buy ya saya lihat di sini berpeluang dengan kisaran 2330 sampai 2440 area akumulasinya, dengan target ini terdapat gap atas ya gap atas di level 2650. Jadi menurut saya ini menarik untuk dicermati untuk trading mungkin jangka pendek menengah ya seperti itu. Oke, jangka pendek menengah, tren pergerakannya 1 minggu terakhir sudah melemah 0,42%, level terakhir ada di 2390. Untuk MDK sendiri belum menarik untuk menengah ke panjang, Mas Praska? Menurut saya belum ya, karena Belum. tendensinya di sini masih lebih sideways ya. Jadi saya mencari celah-celah area sideways swing trading aja seperti itu kayak gitu. Oke, dimanfaatkan jangka pendek saja begitu ya, karena masih ada chance untuk bisa memanfaatkan keuntungan di situ ya. Berikutnya Ya. dari MDKA, kita ke saham berikutnya, Mas Praska yang Anda merekomendasikan? MEDC. Selanjutnya ya Medco ya MEDC ya. Ya. Baik, ya Medco. Kalau untuk Medco secara fundamental di sini memang sudah berbalik positif ya di tahun 2024 ini ya di Q1 dengan tren harga minyak ini yang cenderung agak mulai menguat ya, meskipun secara laba sama seperti MDK ya, meskipun laba bersih yang masih negatif mengalami penurunan, tapi pendapatan dan juga laba operasional sudah mulai positif, jadi sudah terjadi reversal ya di Q1, dan saya lihat secara harga minyak mentah memang masih cenderung bisa dikatakan bergeraknya wait and see ya, maksud saya itu tidak terlalu tren konsisten di bullish, masih naik kadang turun, dan ini tergantung juga dari kondisi permintaan dari China juga cadangan minyak di Amerika Serikat. Dan Medco sendiri secara teknikal juga menarik karena berada di area support di level 1275, sehingga area akumulasi itu yang biasa di area support itu 1275 sampai maksimum 1330 ya, dengan target pelepasan ya itu resisten di level 1400 ya, itu mengambil puncak tertinggi kurang lebih selama 2 minggu terakhir seperti itu. Oke, level terakhir ada di 1310, masih di area beli, bisa langsung masuk ke Medco ya. Kita Ya. ke saham berikutnya ITMG, Mas Praska. Baik, ITMG di sini memang penguat kurang lebih 3 terakhir ya, signifikan sekali dengan volume juga meningkat ya, sejalan juga penguatan saham-saham batubara lain, ada Adaro, ada kita bicara Harun dan sebagainya. Nah di sini ITMG saya melihat menarik karena di samping secara kinerja juga memang masih mencatatkan penurunan ya hingga Q1, karena wajar ya harga batubara sendiri cukup secara rata-rata juga masih koreksi relatif dibanding periode sama tahun lalu, tapi secara tren pelemahannya mulai melambat seperti itu penurunan kinerjanya, artinya dengan proyeksi permintaan batubara di semester 2 ini yang meningkat dari Tiongkok yang di samping juga harga rata-rata gas alam di sana juga sebagai komoditas untuk suplai energi itu meningkat, maka alternatif batubara pun juga bisa meningkatkan, dan juga untuk antisipasi peningkatan kebutuhan menjelang musim dingin ya, biasanya kan kuartal 4 ini meningkat permintaan batubara. Nah, ini yang
antisipasi investor, khususnya ITMG ini menarik karena sudah menguat tapi belum mencapai resisten terdekat ya di level kalau saya lihat di sini terdekat itu di 28.650 dan atau tertinggi itu gap atas di 30.150. Jadi masih bisa akumulasi di rentang 26.550 sampai di 27.400 seperti itu. Oke, dari ITMG kita ke PTBA. Ya baik, sama ya secara sentimen industri ya. Jadi batubara juga ya yang prospeknya semester 2 ini masih bagus ya, bakal bagus permintaan dari dari India. Jadi untuk PTBA sendiri level yang menarik diakumulasi di level 2.600 sampai di maksimum di level 2.700 dengan target resisten itu, maksud saya target price ya untuk technical jangka pendek menengah di sini juga sama di level 2910. Itu posisi gap atas setelah saat itu berdasar menjadi pembagi dividen yang cukup besar sehingga terjadi semacam crash ya satu hari exit dividen. Nah ini yang menurut saya menarik dijadikan seperti level target price dari saham PTBA di 2910. Baik, ini masih di atas range beli yang Anda rekomendasikan sejauh ini ada di 2710 atau 2720 terus kemudian bergerak tunggu ke level range yang direkomendasikan oleh Mas Praska baru kemudian bisa masuk begitu ya. Baik, itu tadi ya saham-saham pilihan ada MDK, ITMG, PTBA dan juga Medco. Kita akan jeda sejenak Mas Praska dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kini kita akan simak pembukaan dari market ataupun IHSG beberapa menit yang lalu. Kita akan lihat data selengkapnya seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi. Kami pass through ke layar televisi dari RTI. Ya, IHSG sejauh ini top gainers BSBK, Telkom, ITMG, Suri, Bull, Games, kemudian SMBL, PTMP, Cepin, IOTF, kemudian top losers ISEA, Labs, PDPP, Baik, BDKR, dan juga KPIG. Dan kita akan lihat pergerakan dari IHSG sejauh ini, pemirsa. Ya, sejauh ini bergerak menguat ya. Baik, kita akan bahas data pembukaan market pada pagi hari ini. Mas Praska, seperti apa Anda dapat melihat IHSG sejauh ini? Ya, pergerakan IHSG tampaknya untuk di sepanjang pekan ini ya, saya perkirakan relatif lebih melandai ya, karena tadi saya katakan bahwa pasar tidak terlalu merespon jelek juga terhadap mundurnya Joe Biden ya, tapi tidak juga merespon bagus ya. Jadi lebih tendensi memang pasar melihat jika Donald Trump tersebut memiliki potensi menang yang lebih besar, itu apa sih yang akan diantisipasi ke depan, dan khususnya dari sisi positifnya tadi ya terkait dengan suku bunga yang bisa lebih rendah, namun di hal yang lain adalah masalah perang dagang yang bisa memicu pelambatan ekonomi karena dari negara Tiongkok jika terkena dampak dari perang dagang. Dan untuk IHSG sendiri di hari ini saya perkirakan bergerak mix ya, menguat tapi terbatas dengan kisaran 7287 sampai 7354 ya. Jadi level tertinggi, bukan level tertinggi, tapi level yang akan coba kembali ditembus adalah di level 7350, kira-kira seperti itu untuk diperkirakan hari ini. Dan juga sentimen-sentimen yang dicermati di minggu ini pun juga relatif tidak terlalu banyak ya, lebih kepada data perumahan Amerika Serikat dan juga di sini data klaim jobless claim di Amerika Serikat yang secara weekly juga sudah diumumkan. Jadi karena minim sentimen sehingga market akan cenderung bergerak terbatas seperti itu. Baik, oke. Kita akan lihat ataupun kita akan pantau bersama pergerakan dari IHSG di pergerakan perdagangan hari ini. Mas Praska, terima kasih sudah bergabung di Market Buzz. Semoga memang analisis dari Anda dapat menjadi referensi berinvestasi untuk pelaku pasar yang sedang menyaksikan IDX Channel. Sampai jumpa, Mas Praska, sehat selalu. Terima kasih, Mas Budi. Selamat pagi.